Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan suatu kasus kepemimpinan yang tidak efektif. Kami mengangkat suatu kasus tentang korupsi yang diaktori oleh Setia Novanto, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Penanganan korupsi megaproyek KTP elektronik masih terus berjalan. Setelah lebih dari 5 tahun, KPK baru saja menangkap tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto itu. Kasus ini berawal dari saat Kemendagri tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun menargetkan pembuatan EKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana. KPK kemudian mengungkapkan adanya kong kali kong secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada tahun 2011 hingga 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR Republik Indonesia. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP. Ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Mereka adalah Setia Novanto, yang kedua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman, dan juga Sugiharto, pengusaha Madeoka Masagung dan mantan direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto, Hendra Pambudi Cahyo, keponakan dari Setia Novanto. Kemudian pengusaha Andi Narogong, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari. Proyek EKTP ini memang dibahas di Komisi 2 DPR sebagai mitra dari Kemendagri. Irman kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menyatakan berhenti kepada anggota DPR akan diselesaikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman sendiri bekerjasama dengan Andi Narogong agar perusahaan Andi dimenangkan dalam tender proyek EKTP. Andi dan Irman kemudian meminta bantuan kepada Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar. Mereka berharap agar Novanto dapat mendukung dalam penentuan anggaran proyek ini. Novanto pun menyatakan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi yang lain agar memuluskan pembahasan anggaran proyek EKTP di Komisi 2 DPR. Beberapa nama disebut-sebut ikut dalam sejumlah pertemuan untuk membahas anggaran proyek EKTP, termasuk Nazarudin dan ketua fraksi Partai Demokrat di DPR kala itu Anas Urbaningrum. Dari beberapa kali pertemuan disepakati anggaran proyek EKTP sebesar Rp 5,9 triliun sebanyak 51% dari total anggaran, yaitu Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja real proyek, dan sisanya 49% yakni Rp 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Rincian uang korupsi tersebut dibagi kepada pejabat Kemendagri sebesar 7% atau Rp365,4 miliar, anggota Komisi 2 DPR 5% atau Rp261 miliar, Setia Novanto dan Andi Narogong 11% atau Rp574,2 miliar, Anas dan Nazarudin 11% atau Rp574,2 miliar, serta sisa 15% Rp783 miliar akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Dari kasus di atas didapati bahwasanya kepemimpinan yang dilakukan oleh Setia Novanto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah jauh dari kata efektif, karena Setia Novanto ikut dalam menggelapkan uang milik rakyat yang mencapai 2, triliun dalam pembuatan megaproyek IKTP. Selain itu, Setia Novanto juga merekrut beberapa fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk turut ikut dalam penggelapan uang milik rakyat, yang seharusnya seorang pemimpin mengarahkan yang baik. Namun Setia Novanto kebalikannya. Ia mencontohkannya dengan tindakan yang buruk itu, yaitu dengan korupsi. Selain itu, kepemimpinan yang dijalankan oleh Setia Novanto ini hanya menguntungkan satu pihak dan negara serta rakyat yang menanggung akibat dari penggelapan uang tersebut. Kemudian, bukankah seorang pemimpin seharusnya menenangkan dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan yang baik? Dari kasus ini didapati kebalikannya.
bahwa Setia Novanto lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan rakyatnya yang diwakilkannya. Diingat bahwa Setia Novanto merupakan perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan.